warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yusuf. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Jadi dalam pembuatan video ini saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu tentang ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat sebagai cabang filsafat. Ontologi bertujuan menginvestigasi dan mengabstraksikan hakikat realitas paripurna yang bersifat tunggal, absolut, dan abadi. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pembahasan mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Untuk mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana realitas tersebut dapat diakui kebenarannya. Untuk itu, proses tersebut memerlukan dasar pola berpikir, dan pola berpikir didasarkan pada sebagaimana ilmu pengetahuan digunakan sebagai dasar pembahasan realitas. Ontologi membahas tentang apa yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Sementara dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang pemikiran semesta universal. Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lawrence Bagus, ontologi menjelaskan yang ada, yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Pengertian ontologi secara umum. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada atau being, dan kata logos yang berarti ilmu atau logik, atau ilmu tentang ada sebagaimana adanya secara integral dengan segala aspeknya. Ontologi merupakan ilmu tentang yang ada. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik dalam bentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Kata ontologi berarti gagasan tentang kejadian yang paling murni dari ilmu pengetahuan yang menginvestigasi terhadap alam semesta. Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat digunakan sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Dengan demikian, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti dari suatu objek, serta relasi objek tersebut yang menjadi domain pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pada tinjauan filsafat, ontologi merupakan studi tentang sesuatu yang ada. Pengertian ontologi menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, menurut Surya Sumantri, ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Yang kedua, menurut Soetriono dan Hanafi, ontologi yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas suatu ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut, dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan. Yang ketiga, menurut pandangan Delianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Pengertian ontologi yang paling umum adalah bagian dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Pengertian ini melebar dan dikaji secara tersendiri menurut lingkup cabang-cabang keilmuan. Pengertian ontologi ini menjadi sangat beragam dan berubah sesuai dengan berjalannya waktu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno.
Awal mula pikiran barat yang tertua di antara segenap filsuf barat yang kita kenal ialah orang Yunani yang bijak dan arif yang bernama Thales. Thales merupakan orang pertama yang berpendirian sangat berbeda di tengah-tengah pandangan umum yang berlaku saat itu. Disinilah letak pentingnya tokoh tersebut. Kecuali dirinya, semua orang waktu itu memandang segala sesuatu sebagaimana keadaan yang wajar. Apabila mereka menjumpai kayu, besi, air, daging, dan sebagainya, hal-hal tersebut dipandang sebagai substansi yang terdiri dari sendiri-sendiri. Dengan kata lain, bagi kebanyakan orang tidaklah ada pemeliharaan antara kenampakan dengan kenyataan. Beberapa karakteristik ontologi seperti diungkapkan oleh Bagus. Yang pertama, ontologi adalah studi tentang arti ada dan berada, tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, menurut bentuknya yang paling abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Dan yang keempat, cabang-cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata, dan sebagainya. Seperti telah diungkap di atas, hakikat abstrak atau jenis menentukan kesatuan atau kesamaan dari berbagai macam jenis, bentuk, dan sifat-sifat atau barang-barang yang berbeda-beda dan terpisah-pisah. Perbedaan dan keterpisahan dari orang-orang yang bernama Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya terikat dalam suatu kesamaan sebagai manusia. Manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda lain yang berbeda-beda dan terpisah-pisah tersatukan dengan suatu kesamaan jenis sebagai makhluk. Jadi, hakikat jenis dapat dipahami sebagai titik sifat abstrak yang tertinggi daripada suatu hal. Pada titik abstrak tertinggi inilah segala macam perbedaan dan keterpisahan menyatu dalam substansi dalam filsafat. Studi mengenai hakikat jenis atau hakikat abstrak ini masuk dalam bidang metafisika umum atau general metapsikis atau ontologi. Jadi, secara ontologis, hakikat pluralitas ilmu pengetahuan menurut perbedaan objek forma itu tetap dalam bentuk kesatuan baik interdisipliner maupun multidisipliner. Interdisipliner artinya keterkaitan antar pluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang sama, dan multidisipliner artinya keterkaitan antar pluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang berbeda. Pengetahuan justru mendapatkan validitasnya, tetapi secara ontologi, pemisahan atas perbedaan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda berkonsekuensi negatif berupa perilaku disorder atau pengrusakan terhadap realitas kehidupan di samping. Pendekatan kuantitatif menurut objek materi dan objek forma terhadap pemecahan masalah hakikat ilmu pengetahuan, secara ontologis masih ada pendekatan kualitatif. Aliran-aliran ontologi. Dalam mempelajari ontologi muncul beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaan itu berupa apakah yang ada itu atau what is being, bagaimanakah yang ada itu atau how is being, dan di manakah yang ada itu atau what is being. Yang pertama, apakah yang ada itu? What is being? Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir 5 filsafat. Yang pertama, aliran monoisme. Aliran ini berupa pendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Yang kedua, aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya. Yang ketiga, aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan.
Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat, aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Yang kelima, aliran agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu atau how is being? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya hayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell, seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adikodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Aspek-aspek ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang yang ada, universal, menampilkan pemikiran semesta universal yang termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lawrence Bagus, ontologi menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, menggunakan cara ilmiah, berarti dalam proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak serampangan. Yang kedua, sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Yang ketiga, koheren, unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Berarti setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian. Yang keempat, rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang. Yang keenam, radikal, diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Yang ketujuh, universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Manfaat mempelajari ontologi sebagai kajian filsafat. Yang pertama, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Yang ketiga, bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ramah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Baiklah, itu penjelasan materi tentang ontologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.